Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 34. Nah, di sini usia ibunya adalah 29 tahun. Nah, ini anak ketiga ya, parto sudah 2 kali, tidak ada riwayat abortus. Nah, untuk kehamilannya, usia kehamilan 39 minggu, infartu kala 2 di sebuah rumah sakit. Kemudian sudah dipimpin meneran selama 30 menit. Hasil pemeriksaannya tekanan darahnya normal ya 120/80. Kemudian nadinya 84 kali per menit, pernafasannya 22 kali per menit dan suhunya 36,7. Nah, untuk kontraksinya udah bagus ya 4 kali 10 menit selama 45 detik. DJJ-nya juga normal 150 kali per menit dan teratur. Nah, jadi saat ini kepalanya sudah lahir, teraba 2 lilitan tali pusat yang sulit dilonggarkan. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah apakah tindakan yang tepat pada asuhan kasus tersebut? Jadi yang ditanya adalah tindakan. Nah, jadi yang ditanya di sini adalah tindakan kita sebagai seorang bidan. Nah, jadi di sini sudah ada lima opsi pilihan jawaban ya. Nah, jadi berdasarkan opsi pilihan jawaban ini, maka jawaban yang benar adalah jepit dan potong tali pusat. Oke, kita bahas kenapa jawabannya itu. Nah, kenapa jawaban yang benar adalah jepit dan potong tali pusat? Nah, jadi berdasarkan ilustrasi kasus, di sini dapat kita temukan kata kunci adalah saat kepala lahir. Nah, jadi artinya kepala sudah lahir ya. Nah, di sini sudah kepala lahir, artinya tidak bisa mundur lagi. Jadi kepala udah lahir, artinya kan nggak bisa masuk lagi ya. Nah, ditemukan adanya lilitan yang tidak bisa dilonggarkan. Jadi saat kepala lahir ditemukan ada lilitan yang tidak bisa dilonggarkan. Nah, jadi kalau ditemukan adanya lilitan tali pusat yang tidak bisa dilonggarkan, maka tindakan yang harus kita lakukan adalah harus diputus. Nah, maka di sini harus diputus atau dipotong ya. Nah, ini prosedur yang tepat. Jadi ketika ada permasalahan lilitan tali pusat yang sudah erat atau tidak bisa lagi dilepaskan atau dilonggarkan, maka tindakan kita adalah jepit dan potong tali pusat. Nah, jepit tali pusat 2 tempat dengan klem. Nah, ini biasanya dengan menggunakan klem koker ya. Kemudian potong di antara kedua klem tersebut. Nah, setelah itu baru lanjutkan dengan melahirkan bahu dan tubuh bayi. Jadi kalau kita menemukan kasus seperti ini, maka tindakan yang kita lakukan adalah jepit dan potong tali pusat. Kita lihat opsi yang lain, kenapa dia salah. Yang pertama adalah lahirkan bahu bayi. Nah, jadi ini opsi jawaban yang salah ya. Karena jika langsung melahirkan bahu, padahal masih ada tali pusat yang melilit dan ketat, maka ini bisa menyebabkan ruptur tali pusat atau traksi yang berbahaya. Nah, sehingga ini membahayakan nyawa bayi. Kemudian suntik oksitosin. Nah, ini kita rasa tidak relevan karena kontraksinya sudah kuat ya. Nah, karena di kasus untuk kontraksinya sudah bagus 4 kali 4 kali dalam 10 menit selama 45 detik. Nah, sedangkan masalah yang kita temukan itu adalah masalah lilitan tali pusat, bukan masalah lemahnya kontraksi. Maka suntik oksitosin juga kurang pas. Kemudian tunggu putaran paksi luar. Nah, ini salah ya. Jadi putaran paksi luar itu dilakukan setelah bayi lahir lengkap. Nah, dalam kasus ini yang lahir adalah belum lengkap, baru kepala yang lahir gitu ya. Nah, jadi dalam kasus ini baru kepala yang lahir, maka belum waktunya ditunggu putaran paksi luarnya. Kemudian pegang kepala secara biparietal. Nah, untuk pegang kepala secara biparietal ini pegangannya ini digunakan untuk mengontrol kelahiran kepala agar tidak terlalu cepat. Jadi saat ini kan kepala sudah lahir, artinya tidak perlu lagi kita pegang kepala secara biparietal. Nah, namun permasalahan yang harus kita tangani itu adalah lilitan tali pusat yang harus ditangani, bukan ditahan. Nah, mungkin itu jawabannya. Jadi berdasarkan opsinya, permasalahan lilitan tali pusat, maka yang akan dilakukan tindakan yang tepat adalah jepit dan potong tali pusat.
Oke, semoga bisa dipahami.